Malaysia ngarep semoga dapat radar AESA layaknya milik KF-21 Boramae Indonesia. Ya, KF-21 Boramae yang hendak dimiliki oleh Indonesia nyatanya membuat negara lain iri, sebab KF-21 Boramae Indonesia bukan jet tempur remeh-temeh. Intinya Indonesia beruntung bila mendapatkan KF-21 Boramae, karena selama ini Indonesia berkutat membeli jet tempur dari luar, sehingga aspek kemandirian alutsista malah diabaikan. Oleh sebab itulah KF-21 Boramae akan memulai langkah tegap Indonesia untuk memproduksi jet tempur secara mandiri. Meski nanti pada awalnya ada asistensi dari Korea Selatan, setidaknya Indonesia sudah memulai langkah kemandirian ini. Banyak negara di dunia yang masih belum bisa berbuat seperti Indonesia untuk memproduksi jet tempur secara joint production. Alasannya cuma satu, teknologi kedirgantaraan tidak gampang dikuasai. Ada beragam teknologi yang syarat akan kecanggihan bila ingin memproduksi jet tempur. Malaysia contohnya, mereka ingin memproduksi jet tempur namun tidak punya anggaran dan kemampuan untuk melakukannya. Untuk mengakali hal tersebut, negeri jiran menggandeng Turkish Aerospace Industries alias TUSAS untuk memproduksi jet tempurnya. TUSAS sendiri memang belum punya kepakaran untuk membuat jet tempur heavy fighter, tapi bila membuat jet tempur ringan mereka sudah mampu. TUSAS lantas mengajak Malaysia membuat jet tempur ringan bernama Hurjet. Langkah pertama Turki untuk mewujudkan hal ini adalah mendirikan kantor cabangnya di Malaysia. Kami ingin berkontribusi dalam peningkatan kapasitas Malaysia untuk memproduksi pesawat seperti itu, karena kami melihat Malaysia sebagai salah satu negara terbaik dan untuk berkolaborasi secara strategis di Asia Pasifik, kata Presiden TUSAS Temel Kotil saat dirinya menghadiri pembukaan kantor cabang di Malaysia, seperti dikutip dari Bernama pada Jumat 26 November. Hurjet nantinya bisa diproduksi sendiri oleh Malaysia dan tentunya bisa digunakan untuk bertempur. Salah satu kemampuan Hurjet adalah dukungan tembakan udara yang bisa membantu pergerakan pasukan di darat, sedangkan Malaysia sedang membutuhkan jet tempur tipe seperti itu. Hurjet juga bisa dijadikan unsur patroli bagi Malaysia. Biaya terbangnya yang terjangkau membuat Hurjet ramah kantong anggaran pertahanan. Dikutip dari tushas.com, Hurjet diperkirakan akan ditenagai dengan satu buah mesin GE F404-102. Mesin ini cukup bertenaga di mana bisa membuat Hurjet melaju melebihi kecepatan suara alias supersonik, yakni 1,4 Mach. Radius jelajah Hurjet juga dibilang lumayan, yakni mencapai 2.222 km, yang bisa terbang setinggi 39.000 kaki. Hurjet juga disinyalir akan bisa dipasangi berbagai macam rudal standar NATO dan buatan Turki nantinya. Harapannya, Malaysia bisa memproduksi sendiri Hurjet sebanyak 15 unit pada tahap awal nantinya. Sementara itu di lain pihak KF-21 Boramae Indonesia nampaknya sudah selesai melakukan uji coba darat. Kini pada Juli 2022 KF-21 Boramae siap menguji terbang perdana. Dikutip dari asia.co.kr pada 28 Juni 2022 di sebuah hanggar milik KI, KF-21 Boramae menyetel mesinnya. Engine start KF-21 Boramae bahkan sudah menggunakan Auxiliary Power Unit atau APU. APU adalah sumber energi tambahan yang biasanya digunakan untuk menghidupkan salah satu mesin utama pesawat. APU dilengkapi dengan generator listrik ekstra untuk menghasilkan daya yang cukup untuk mengoperasikan penerbangan di dalam pesawat, sistem kelistrikan dan juga avionics cockpit. Menurut udara keluar dari kompresornya sendiri, APU juga menggerakkan sistem yang digunakan untuk memanaskan dan mendinginkan pesawat. F-22 Raptor adalah jet tempur yang menggunakan APU layaknya KF-21 Boramae. Terdengar bunyi nyaring saat mesin KF-21 Boramae dihidupkan dengan APU. Wajar mesin GE F414 yang digunakan merupakan kelas Wahid yang sudah kondang di dunia penerbangan. Pesawat tempur domestik pertama militer kami KF-21 Boramae akan melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 22 bulan depan, tulis asia.co.kr. Indonesia juga sudah mengirimkan pilot tempurnya ke Korea Selatan untuk turut andil dalam penerbangan perdana KF-21 Boramae. Tapi sayang, Angkatan Udara Korea Selatan lah yang nantinya pertama kali akan menunggangi KF-21 Boramae.
Salah satunya akan dipilih untuk uji terbang pertama dan kemudian 2.200 uji terbang akan dilakukan bersama. Mereka menerima pendidikan terkait perangkat lunak KF-21 Boramae dan setiap sistemnya dan juga melakukan pelatihan penerbangan dengan FA-50 yang desainnya mirip dengan KF-21 Boramae. Walau demikian, Indonesia tetap akan mendapatkan bagiannya untuk memperoleh KF-21 Boramae. Oleh sebab itulah dipastikan Indonesia tetap dalam proyek KF-21 Boramae. Sementara media Malaysia Defense Security Asia mengungkapkan keinginannya punya radar AESA layaknya milik KF-21 Boramae. DAPA memilih perusahaan lokal Hanwha System untuk mengembangkan radar AESA untuk pesawat KF-21 dan pada Agustus 2020 sebuah prototipe radar AESA untuk pesawat generasi 4,5 yang disebut dengan F-35 versi Asia diluncurkan ke publik untuk pertama kalinya. Laporan pada 30 Juni 2022. Radar AESA KF-21 Boramae memang luar biasa sebab ia mampu mengidentifikasi target dari jarak 200 km.